Cerita Raja Guman Salangi adalah cerita rakyat dari suku Sangihe. Guman Salangi adalah putra mahkota dari Kesultanan Cotabato, Mindanao Selatan akhir abad ke-12. Mereka diperintahkan untuk pergi ke timur oleh ayah Guman Salangi dengan maksud supaya mereka dapat mendirikan kerajaan baru. Dikarenakan Pangeran Guman Salangi merupakan putra mahkota dan sebagai pewaris kerajaan menimbulkan iri hati dari istri-istri raja. Hal ini kemudian menimbulkan niat jahat dari mereka untuk menjatuhkan Pangeran Guman Salangi. Bagaimana kalau kita fitnah dia, kita katakan pada raja bahwa dia mencoba menodaiku. Wah, benar juga kamu. Iya, kamu masih muda dan cantik, jadi wajar jika diceritakan seperti itu. Maka datanglah istri raja kepada raja untuk menfitnah Pangeran Guman Salangi. Maafkan hamba raja, karena akan ini mungkin akan menimbulkan luka di hatimu, tapi inilah kenyataannya. Ada apa? Katakan saja, wahai istriku. Begini raja, anakmu Pangeran Guman Salangi ternyata di belakang mengkhianatimu dengan cara selalu dengan kasar memaksa akan menodai istrimu yang lain. Tidak mungkin. Itulah kenyataannya raja, maafkan hamba yang lancang. Baik, saya akan panggil Guman Salangi. Wahai Guman Salangi, tega-teganya kamu mengkhianati ayah dan dengan kasar menodai istriku yang juga orang yang selalu baik padamu. Apa maksud ayah? Apa maksudku? Kamu dengan lancang berlaku kasar dan akan menodai istriku. Tidak ayah, tidak mungkin, aku tidak pernah melakukan itu. Dengan penuh kebijaksanaan, akhirnya Guman Salangi menerima hukuman meski dia tidak melakukan karena dia yakin ada hikmah di balik semua ini. Dengan penuh kebijaksanaan, akhirnya Guman Salangi menerima hukumannya meski dia tidak melakukannya, karena dia yakin ada hikmah di balik semua ini. Yaitu hukuman diasingkan di hutan belantara. Kabar ini pun sampai ke negeri Kayangan. Raja Kayangan yang pernah menyaksikan perilaku Guman Salangi tidak percaya dan langsung berpikir bahwa dia harus mengetahui sebab Guman Salangi dihukum. Dipanggillah semua anaknya untuk bermusyawarah siapa yang akan diutus menguji Guman Salangi. Maafkan saya ayah, saya tidak bisa. 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 Sedangkan Putri Konda cuman diam, karena dia adalah anak yang paling tidak pernah membantah. Dipanggillah Putri Konda oleh ayahnya. Bagaimana bisa ayah, saya tidak mengenalnya, begitu pula dia tidak mengenalku. Justru karena kamu tidak mengenalnya, kenalilah dia. Dia orang yang baik, pergilah menemuinya dan ujilah dia agar ayah tidak salah menilainya. Baik ayah, aku akan menemuinya. Hei, kamu siapa? Aku adalah orang hina. Jangan mendekat karena pasti kamu akan jijik. Aku seorang berpenyakit kulit yang menular. Jadi pergilah. Hei, aku akan merawatmu, ayo ke gubukku. Beberapa hari kemudian, Putri Konda pun izin pamit dari Guman Salangi dan langsung ke Kayangan untuk beritahu ayahnya tentang kebaikan-kebaikan Pangeran Guman Salangi. Ayah, ternyata benar,
Pangeran adalah sebenarnya orang yang baik. Dia dengan tulus merawatku tanpa melakukan jahat padaku. Katanya dia tidak pernah menodai wanita, tapi katanya mungkin ini takdir sehingga dia bisa mengambil hikmah dari semua ini. Itulah nak, mengapa ayah begitu percaya dengan dia dan kamu. Maksud ayah? Pergilah nak, dia adalah jodohmu, dia pasti menunggumu. Pergilah padanya, dampingi dia kemanapun dia pergi dan kalian akan beranak cucu di muka bumi. Maka datanglah Putri Konda kepada Pangeran Guman Salangi. Hei, kamu siapa? Merasanya aku tidak pernah lihat. Kamu begitu cantik. Aku adalah Putri Konda yang diutus ayahku Raja Kayangan untuk mengujimu akan kebaikan hatimu. Beberapa hari yang lalu aku telah menyamar menjadi seorang wanita berpenyakit menular. Padahal itu sama sekali tidak. Aku datang ke sini disuruh ayahku untuk kita menikah, beranak cucu dan membangun sebuah negeri. Apakah benar kamu mau denganku? Aku tidak menyangka akan mendapatkan wanita yang cantik dan baik hati pula. Mereka pun menikah dan berpetualang membuka dan membangun negeri yang kita kenal, daerah Kepulauan Sangihe.